Cara itu seru banget karena dia nggak pakai mesin, Mas. Dan jokinya itu Cut Bre. Gue di calling sama Om Wahab buat ikut balapan. Gue selesai nih ngebangun 2 mobil ini. Terima kasih, Bi. Langsung kita buka aja, Pak. Langsung buka aja. Langsung kita buka aja, Pak. Langsung buka aja ya. Set. Wih. Kuning banget gak sih? Ini bisa dibuka nih buat memudahkan naik. Iya. Memudahkan. Set. Kayak Formula ya? Gila, kayak F1 gak sih? Rem. Nah, pakai. Hanya pakai mesin ya. Woi, ada datang nih. Mau ikutan? Sini. Jadi dalam waktu 10 hari kita udah langsung bikin 2 mobil dan rider satunya kita pilih Cut Bre. Keren. Jadi nggak cowok doang ya? Keren juga lucu. Gila nggak sabar banget nih gue nih. Nyobain langsung turun. Gimana Cut? Lu penasaran nggak? Gue penasaran sih. Race-nya itu tanggal 14 Desember 2024 nih, Bray. Kita akan jalan itu di tanggal 13. Mudah-mudahan kita masih punya waktu buat tes ride dulu di sana karena kita semua yang ada di sini itu nggak punya pengalaman sama sekali nih di balapan LKPS ini gitu. Jadi harusnya sih kita tes dulu sambil ya nyoba-nyoba sama dapetin feel-nya ya karena setirnya itu kan beda banget sama setir mobil pada umumnya. Apalagi Cut Bre dia nggak punya basic di nyetir gitu. Jadi gua rada khawatir juga nih sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan lah ntar adaptasinya cepet. Barusan nyoba tanpa rem, lumayan deg-degan sih. Jadi kesulitannya itu ya itu bikin mobil tetap stabil gitu. Memang makin kenceng makin geter, makin parah. Cuman ya itu goalsnya harus bisa tanpa rem kalau mau dapetin top speednya. Ini jadi hari pertama kita buat di praktis ya, buat latihan gitu. Cuman sayangnya ada insiden nih, Bray. Jadi hal yang gua khawatirkan terjadi. Cut Bre di latihan pertamanya itu crash. Sayangnya nggak ada videonya, cuman gue pengen cerita itu ngeri banget, Bray. Gitu. Jadi di tikungan. Nah ini gue mau sampein juga, Bray. Jadi ternyata tracknya itu beda kayak track sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya kalau kalian ngikutin LKPS itu cuman turunan doang, lurus nggak ada belokan. Tapi di tahun ini itu lebih ekstrim, Bray. Gitu. Jadi turunnya itu terjal banget, itu ngeri banget. Kalau gua perkirakan kecepatannya itu bisa sampai 60 kmj, sekitar 50 sampai 60. Dan yaitu Cut Bre di latihan pertama mungkin dia terlalu, kalau gua lihat sih terlalu percaya diri dan balik lagi nggak ada basic di setir, di nyetir mobil sekalipun gitu, nggak ada basic, sehingga di belokan pertama dia nggak punya feeling buat belok, lalu hampir terlempar ke trotoar. Tapi alhamdulillah Cut Bre baik-baik aja gitu, cuman ya mobilnya kondisi yang tidak bisa melanjutkan race. Oke, sesi latihan pertama ada crash Cut Bre, tapi kita bisa langsung benerin, jadi mudah-mudahan nggak mengganggu race besok. Di tuang buku juga ada alasannya sama. Iya, ya udah. Ya. Berarti gue jalan di motor listrik aja ya, dulu susah. Nah di hari pertama tuh udah latihan kan. Cuman gue sebagai Cut Bre Racing terlalu sombong dan percaya diri. Akhirnya apa? Akhirnya gue crash. Sayangnya nggak ada videonya. Dan itu kasus men, bener parah dan mobil tuh hancur. Sampai akhirnya gue nangis sih sedikit. Kayak nggak usah ikut tuh gue nih. Semangat. Biasanya kalau jagoan memang jago dulu. Iya, jagoan kalah dulu, cuy. Ya sudah, kita udah melakukan upaya maksimal dan alhamdulillah di jam 10 malam mobil udah selesai kita perbaiki, dan besok gua pastikan mobil itu bisa tetap ikut race.
hari pertama race di tanggal 14 itu ternyata rame banget. Total peserta itu tembus sampai kurang lebih sekitar 120 orang, 20 peserta untuk satu race ya gitu, untuk satu kelas. Jadi ngantri gitu Bray, itu bener-bener dari pagi jam 9 sampai sore jam 3 gitu. Jadi kita balapannya itu sistemnya time trial. Jadi siapa yang tercepat, catatan waktu tercepat itu yang dianggap sebagai pemenang gitu. Nah, di kelas pertama yang turun itu kelas remaja dulu. Jadi anak gua, Gustaf yang turun pertama. Akhirnya gua siapin semua, gua preparein, gua cek tekanan angin. Nah, karena waktu itu rada hujan, Bray, abis hujan aspal juga basah. Jadi gua kurangin tekanan anginnya biar nambah grip. Ya udah, setelah gua setting bannya depan belakang, gua siapin AU juga secara mental karena kemarin kan abis lihat Cut jatuh lumayan rada dakdikduk juga gitu kan. Apalagi AU malah nggak sempat latihan nih di sesi latihan, nggak sempat bawa gitu. Udah pede sih, soalnya udah tahu tracknya. Gak salah menang. Tenang aja, AU mau warisi darah bapaknya kok. Tenang saja, kan itunya masih Berarti berdiri. aku nggak warisi ya? Nggak warisi dong. Ibu kan. Gimana ya, kok aku anak ayah tapi nabrak? White light shining brighter than the sun. Hits hard like a bullet from a gun. Dari atas tuh kelihatan banget mobil gue itu meluncurnya itu udah lebih cepat dari sebelahnya gitu. Tapi karena memang sudut pandang terbatas ya, jadi waktu itu posisi gue di atas dan kru fit yang lain, teman-teman gue ada di bawah. Abis ngelewatin belokan pertama, gue udah nggak bisa lihat AU. Tapi gue denger teriakan penonton dari bawah. Itu heboh banget teriak-teriak, dan bukan teriak kayak menang atau kayak seru, tapi kayak teriak panik. Wah, dari situ gue mulai, wah ada apa nih gitu. Terus gue denger panitia dari speakernya bilang, AU crash gitu, atau Gustaf gitu kan, waktu itu gue daftarin namanya Gustaf. Wah, teriak-teriak heboh gitu, dan di akhir gue dapet laporan dari teman gue dari HT, itu AU itu nggak sampai crash sih, tapi mobilnya tuh bener-bener yang nggak mulus gitu jalannya, belok. Sampai pas finish, pas ngelewatin garis finish itu mobil tuh melintir gitu. Panik banget tadi, HP jatuh, sumpah. Udah lemes badan. Bisa, babak kedua pasti lolos. Abis AU itu race kedua, Cut Bre yang pakai. Semangat ya Dede. Makasih ya. Disemangatin abang aku. Tapi kok aku kelasnya senior, dia junior ya? Sekarang giliran gua nih turun ke track. Udah waktunya lomba yang beneran friend. Gue di situ udah nggak percaya diri karena lumayan membuat mental gua hancur kemarin. Cuman ya udah, gue tetap turun dengan gue udah percaya kan mobil udah dibenerin. Pas gue turun, gue di awal-awal tuh udah di posisi yang lebih duluan gitu daripada lawan gue. Tapi pas gue belok, gue melintir-lintir. Sumpah, gue tuh sebenarnya udah gak percaya diri. Race ketiganya itu gue gitu, race ketiganya gue sendiri, akhirnya gue pakai itu mobil. Oh iya, jadi ada yang ketinggalan juga. Jadi sebetulnya race ketiga itu bukan gue, tapi mobil yang merah. Jadi ada Satria PG, ada Om Jupe di situ, dan Satria PG berhasil dapat poin tercepat ketiga. Akhirnya tiba juga waktu gue untuk turun ke trek balap dengan segala percaya diri gue, dan terbukti dengan gue tanpa harus latihan, gue mendapatkan top speed di kejuaraan itu nomor 1, bener-bener nomor 1. Speed gue nggak ada yang ngalahin Boro-Boro Wahab. Gerage itu adalah juara yang terus-terusan itu kalah sama gue di putaran pertama. Nah, mobil kita stabil dan secepat itu gitu. Jadi gue kayak nggak terima aja ketika AU
jalannya tuh nggak lurus dan Encut juga sama, jalannya tuh yang melintir-melintir. Sampai akhirnya gue coba sendiri ini mobil gitu. Pas gue coba, gue naik, ya gue dengan penuh percaya diri lah karena sebelumnya gue udah latihan. Gue pede banget gitu, apalagi ngelihat ya Satya Biji 3 gitu kan, Jupe 4 gitu. Padahal pas latihan kan gue yang sangat pede lah. Dah, terus akhirnya gue duduk, gue siap, udah gue baca doa, sampai gate-nya dilepas, gue meluncur. Tapi sama kayak kasusnya Au sama Encut. Abis belokan di kecepatan sekitar 40 sampai 50, tiba-tiba mobil itu roda depan itu kayak belok sendiri. Padahal setir udah gua tahan lurus, bray. Setir udah gua tahan kuat, si rodanya itu gini sendiri. Wah, anjir, itu gua nggak bisa ngontrol mobil, akhirnya yang ngepot begitu. Dan gue ketinggalan poin. Tapi untungnya gue sampai finish. Gue langsung ngelamun. Gue langsung, ini ternyata bukan salah jokinya, ini memang mobilnya. Dan langsung gue nyatakan kalau mobil ini nggak stabil gara-gara impact dari crash kemarin di hari sebelumnya. Gitu. Ini kan baru race pertama ya. Jadi tadi gue udah jelasin tiap rider itu punya 2 kali kesempatan race. Itu udah ketinggalan banget. Jadi bahkan Au sama Cutbre itu udah nggak punya kesempatan race lagi karena pas dipanggil itu mobil dalam keadaan gua benerin gitu, jadi udah nggak punya waktu buat race lagi sampai akhirnya gua dipanggil lagi kan gitu untuk race kedua di kelas gua gitu. Uniknya itu nggak disangka-sangka, nggak ada settingan, itu gue malah dipertemukan sama Om Jupe. Harapan gue bisa dapat poin tercepat lagi. Yang gue nggak sangka, ternyata gue ketemu sama Wahab. Gitu. Wahab karena itu random kan ya, jadi nggak tahu lawan kita selanjutnya itu siapa. Gitu. Ternyata gue lawannya sama Om Wahab. Gitu. Ya udah, kita makin seru aja di situ karena melawan tim sendiri gitu untuk balapan. Pas meluncur dari atas itu seru banget, kenceng banget, dan sebenarnya mobil udah lebih stabil gitu dari sebelumnya. Yang sebelumnya benar-benar miring, ya setelah gua spuring ala kadarnya tadi udah lumayan rada lempeng. Di belokan pertama gua bahkan bisa lebih cepat dari Om Jupe, tapi pas di belokan kedua ternyata mobil gua makin cepet, makin nggak stabil, sama kayak kasus sebelumnya. Rodanya itu goyang-goyang, tapi gua tahan, gue pengen finish. Sampai akhirnya Om Jupe ngejar, kita ada di satu garis, kan barengan gitu sampai masuk finish. Gue bener-bener yang nggak ngerem sama sekali, Bray. Karena gue obsesi buat menang. Gue bener-bener nggak pakai rem, sampai gue ngelewatin garis finish pun gue sampai lupa ngerem. Gue ngerem setelah melewatin garis finish. Dan begitu gue ngerem, gue tarik sekaligus, itu mobil tuh kayak ngepot gitu, ngedrip dan berakhir di posisi yang berhadap-hadapan gitu sama dia. Gitu. Keseruan dan apa ya, gue nggak bisa gambarin senengnya gue, happy-nya gue gitu. Dan penonton tuh semua yang teriak-teriak ngelihat gue ngepot-ngepot dari atas, terus ngedrip di akhir itu kayak wah gitu, seru semua, penonton semua ke tengah. Terus kayak wah teriak-teriak loncat-loncat, wah seru banget. Belum bergeser. Enggak. Lu lihat pelek gua patah. Langsung gini. Patah. Oh, depan, belakang. Lu tadi pas gua nyelip lihat ya? Iya, gua udah kenceng, men. Tahu-tahu puk. Anjing kenapa? Tapi pas finish ya, kasih lihat pas finish ya. Begini tadi set. Betul. Mobil sama lagi kan. Set. Anjir, itu mobil sama ya, baju sama itu ya. Rame banget. Soalnya dia gini kan, kompetitifnya sampai pengen ngadu gitu, terus ngerem pada nggak dapet itu. Yang ini gini, sama set, anjing keren. Pasti itu lagi. Nah, jadi race terakhir gua itu sama Om Jupe menjadi penutup acara itu di tanggal 14 itu, Bray, gitu. Setelah itu kita pulang ke hotel istirahat dan nunggu waktu race hari kedua. Jadi dengan
banyaknya tragedi dengan mobil ini, katanya ayah memutuskan untuk dipajang. Ya, apa aja yang rusak? Ini rusak. Terus sebenarnya ini patah. Ini kemarin bengkok. Terus kemarin juga. Ini kemarin bengkok juga. Terus ini patah. Ini bakal tetap dipajang. Dan tahun depan kita bikin lagi yang baru. Akhirnya di hari kedua, karena gue juga ikut bawa anak gue ya untuk mengikuti kejuaraan ini, gue lumayan deg-degan gitu karena anak gue perempuan dan gue belum pernah sebelumnya itu untuk ngajak dia ke urusan atau lomba-lomba yang ekstrim kayak gini gitu. Baik. Namanya juga pertama, masih naik podium lah yang penting. Ya, tahun depan, gerage. Akhirnya terbukti kan bahwa memang anak gua tuh membawa jiwa pemenang dari bapaknya. Di sini gue bangga banget sama anak gue dan lagi-lagi gue tidak kalah dari Om Wahab. Dia bawa anak, gue menang dan anak gue menang. Ya. Ada aki-aki di situ. Bapakku bikin malu bapakku. Udah lawannya anak-anak, kalah juga masih keempat. Malu aja. Menang. Tuh, pelanggaran tuh. Itu kamera tuh. Bocil sini, gua ratain coy. Keluarga kita menang. Dan hadiah aja. Apaan? Ini hadiahnya buat MWM. Enak aja. Yeay! Kelihatan mah maksa banget. Ini keluarga maksa banget. Iya. Bikin malu. Total dari acara atau event race itu, MWM Custom itu mendapatkan 2 juara 3, yaitu Satria Fiji sama Akila, dan 2 juara 4 gitu. Jadi juara 4-nya itu ada di Om Jupe sama gua gitu. Jadi kita total mendapatkan 4 podium lah ya. Alhamdulillah, gue seneng banget dan gue bangga banget gitu. Gue bangga lah sama tim gue dengan kerja kerasnya, dengan effortnya. Ya apalagi ini kan pengalaman pertama kita di softbox atau LKPS ini, dan kita podium Bray gitu. Itu luar biasa sih, gue seneng banget. Oke, itu aja cerita gue tentang LKPS ini. Gak lupa gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat seluruh kru MWM yang udah berpartisipasi dan support MWM dengan dari awal gitu, dari awal proses pembuatan mobil sampai TKP gitu, sampai acara. Dan
Nggak lupa juga terutama buat para ridernya juga, di situ ada Satria Fiji, ada Cutbre, ada Om Jupe, Akila, Au gitu. Kalian luar biasa lah. Jadi apa yang kita dapat hari ini itu yang harus kita syukuri dan itu akan menjadi kebanggaan kita lah. Dan thank you juga nih buat tim konten gua yang udah ikut ke Bandung juga buat mengemas video ini. Jadi biar MUM juga nggak boring kali ya, bahas motor melulu gitu, nggak harus melulu. Jadi ada warnanya lah dengan acara LKPS ini. Thank you buat tim konten, sama thank you juga nih buat warga Bandung, khususnya panitia acara lomba kereta peti sabun ini. Jadi harapan gua mudah-mudahan tahun berikutnya sampai seterusnya acara ini tetap harus berlangsung. Jadi biar keseruan ini juga bisa diikuti oleh banyak orang. Mudah-mudahan kita MUM Custom juga tahun berikutnya bisa ikut lagi, karena target kita harus juara di tahun berikutnya. Oke, segitu aja video gua kali ini tentang LKPS atau Lomba Kereta Peti Sabun. Thank you banget udah ngikutin video gua dari awal sampai akhir. Jangan lupa like jika menurut kalian video gua ini menarik, dan share video ini jika menurut kalian video gua menarik untuk dibagikan. Jangan lupa subscribe juga ya, Bray. Thank you banget sekali lagi. Gua Wahab dari MUM Custom undur diri. Bye.